A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hari ini kita bisa bertemu lagi di Islam Itu Indah. Senang banget karena memang banyak banget pembahasan yang masih bisa kita bahas nih di Islam Itu Indah menghadapi kehidupan sehari-hari saat ini nih. Kalau kita lihat sekarang ini, ya mohon maaf sebelumnya buat semua, mungkin banyak banget orang yang sudah mulai, kalau orang bilang nafasnya udah ngap-ngapan buat hidup nih. Bukan buat hidup dalam pengertian hidup yang sebenarnya, tapi adalah untuk makan dan sehari-hari. Jadi banyak banget dari orang ini sudah mulai berhutang. Nah, banyak yang menanyakan, boleh nggak berhutang? Nah, kira-kira bagaimana hukumnya dan bagaimana seharusnya? Nah, ini Masya Allah, ternyata Islam ini memperbolehkan kita untuk berhutang, asalkan ada niat untuk bisa membayarnya. Nah, hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah janji Allah membantu orang yang mau melunasi hutangnya. Dengan bintang tamu yang hadir di sini dan juga ada narasumber yang luar biasa ini. Ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam dan juga ada Ustadz Ahmad Ridwan. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam. Masya Allah. Hari ini kelihatan ganteng banget nih semuanya. Kayaknya kenapa nih? Karena bajunya serba biru. Oh, serba biru. Lalu sopanya Atau kan merah, jadi kelihatan ganteng atau udah mulai ngutang nih jangan-jangan. Jangan sampai. Tunggu dulu ya. Udah 3 bulan kita tutup jadwal ya. Iya. Ini Masya Allah nih ya, sebelum kita membahas lebih lanjut nih. Bicara masalah tentang orang harus berhutang, ini tipenya macam-macam nih ya. Ada yang caranya begini, ada yang caranya begitu. Tapi menarik. Untuk itu langsung aja sama-sama kita lihat dulu sebelum kita bahas, ada tayangan yang berikut ini. Oh, saya teh lagi nggak punya uang gitu, Bu. Lantas kok kemari mau ngutang, macam itu. Oh, tidak, maaf. Kabayan mah tidak pernah berhutang. Nah, terus saya mau pinjam. Sama saja itu. Beda tuh. Apa bedanya? Kan di bank juga ada tabungan simpan pinjam, bukan tabungan simpan hutang. Di film silat juga kan disebutkan, hutang nyawa, bayar nyawa. Tidak ada yang dibilang pinjam nyawa, bayar nyawa. Capek aku bicara sama kau. Oh, nggak apa-apa. Kalau capek, istirahat aja dulu, Bro. Jadi antara berhutang itu meminjam beda gitu ya. Ini ada-ada aja nih orang mempleset-plesetkan ini, Masya Allah luar biasa. Tapi gini Ustadz Ahmad Ridwan, mohon izin penjelasannya. Sebenarnya di dalam keadaan seperti apa sih Islam itu memperbolehkan kita itu untuk bisa berhutang nih? Mohon izin sebelumnya, ada sedikit penjelasan, boleh? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'du. Sebenarnya bicara tentang hutang, bagaimana sih Islam memberikan porsinya atau mendudukkan masalahnya? Pertama, kalau kita bicara tentang masalah yang satu ini, berhutang itu adalah bukan tradisi kaum muslimin. Ya, ini yang pertama. Kenapa? Karena dia terhina di waktu siang, kemudian di waktu malamnya dia itu gelisah. Betul. Nah, ini enggak menjadi ajaran umat Islam, enggak jadi ajaran Islam, berhutang. Makanya hutang ini jadi kayak bagian terakhir tatkala Anda sudah tidak mampu lagi untuk melakukan ini dan itu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW kalau kita buka riwayatnya, berhutang itu bukan untuk pribadi dia, bukan untuk masalah sekunder, tersier, bukan untuk lifestyle, bukan. Ya. Tapi berhutangnya Rasulullah SAW adalah untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, ada yang jumlahnya 80 orang. 80 orang itu kata para ulama, ada Dr. Ali As-Salabi dalam kitabnya, kadang naik, kadang turun jumlahnya. Betul. Untuk apa? Untuk berdiam diri di sebuah tempat namanya sufah. Sufah itu artinya bagian belakang masjid yang awalnya adalah bagian depan. Kemudian dipindahkan oleh Rasulullah SAW tempat itu dikarenakan Allah turunkan Al-Quran surat 2 ayat 144 sebelah kiri agak di tengah waktu itu. Allah perintahkan untuk fawali wajhaka syatral masjidil haram gitu ya. Nah di situ kemudian orang-orang yang tinggal di di Sufah itu disebut ahli Sufah. Mereka bergantung makan mereka itu kepada dapur Rasulullah SAW. Gitu. Makanya termasuk di dalamnya ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ada Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Disitulah kemudian Rasulullah SAW memberikan perhatian kepada mereka. Makanya tatkala Fatimah, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha wardaha ingin meminta sesuatu dari harta rampasan perang, kata Rasulullah SAW, apa yang menjadi alasan abahmu, ayahmu kepada mereka yang tinggal di Suffah itu, kalau engkau minta bagian dari ini? Tidak ada bagian untukmu, tapi ayah ajarkan kepadamu agar engkau kuat
menjalankan aktivitas rumah tanggamu, maka baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali Masya Allah. sebelum engkau tidur, begitu. Jadi nggak ada gaya hidup berhutang untuk gaya hidup tuh nggak ada dalam ajaran Islam. Jadi intinya adalah di Islam ini diperbolehkan tapi hanya jadi solusi terakhir. Betul, Ya. solusi terakhir. Kalau memang tidak ada solusi lain, kalau memang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi berhutang baru diperbolehkan. Baru diperbolehkan. Tapi bukan budaya dari agama Islam. Bukan, Ini bukan Masya Allah begitu. luar biasa. Nah tapi bicara